Selanjutnya konsep dasarnya itu, konsep dasar dari fixed point itu berkaitan erat dengan penyelesaian persamaan non-linear. Dia masuk di materi persamaan non-linear. Persamaan fx sama dengan 0 dapat ditulis kembali dalam bentuk x sama dengan dx, kayak yang saya jelaskan tadi di pengertiannya itu. Nah, setelah diubah dari fx sama dengan 0 menjadi fungsi x sama dengan dx, baru kita proses pencarian titik tetap dengan melakukan iterasi. Iterasi itu pengulangannya, dia diulang dari x. Rumus iterasinya itu xn plus 1 sama dengan gxn. N-nya itu kita mulai dari x0. Terus selanjutnya rumus iterasi itu selanjutnya itu kan rumus iterasi itu atau rumus pengulangannya untuk kita temukan nilai x-nya itu adalah xn plus 1 sama dengan gxn. N-nya itu kita mulai dari 0 sampai 0, 1, 2 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah algoritma. Algoritma dalam metode fixed point itu yang pertama itu kita pilih sembarang nilai awal x0. Nah, ini itu kita pilih dia dari x sama dengan gx itu. Terus kemudian tentukan nilai gx0. Kita masukkan nilai dari nilai x0 itu ke gx itu. Tapi gx0 ini tidak boleh lebih besar dari x1. Nah, selanjutnya selanjutnya dari x1 ditentukan nilai gx1 di mana nilai tersebut sama dengan x2. Hal ini disebabkan karena titik gx1 sejajar dengan y sama dengan x2. Nah, selanjutnya itu proses perhitungannya atau proses xn sama dengan gxn di 1. Ini dilakukan jika nilai fxn sama dengan 0 atau dekat dengan 0. Jadinya kita lakukan iterasi atau pengulangannya itu sampai dengan fx sama dengan 0. Selanjutnya kita bakal ini di sini ada kita akan menggunakan sebuah soal, yaitu gunakanlah metode iterasi fixed point. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, iterasi itu kan merupakan pengulangan fixed point ini kan kita tentukan akarnya dari fx sama dengan min 2x pangkat 5 min 1,6x pangkat 3 ditambah 12x plus 1 sama dengan 0 dengan titik awal x0 sama dengan 1,0. Nah, cara untuk menyelesaikannya yaitu kita lakukan perubahan dari yang bentuknya fx yang ini kita rubah dia menjadi x sama dengan dx. Nah, caranya itu dari bentuk yang ini kita pindahkan semua ruas. Kita pindahkan semua ruas kecuali min 2x pangkat 5. Nah, jadinya dari min 1,6 menjadi di sini jadi ulas dulu 1,6, ini juga jadi min, di sini juga jadi min. Nah, di sini kan lihat. Nah, setelah itu ini kan masih min 2x pangkat 5 kan karena kita ada min tadi. Nah, habis itu kita bagi, kita hilangkan min 2-nya, kita bagi dengan negatif 2. Nah, kalau kita hilangkan kan jadi negatif x pangkat 5 kan di sini. Jadi x pangkat 5 kan negatifnya hilang. Nah, tadi kan di sini pas kita pindah ruas itu kan dia jadi negatif, tapi pas kita bagi itu ternyata dia jadi positif kan, min bagi min kan positif. Nah, makanya dia kembali ke bentuk asalnya, jadi min plus
ini kan akar 5 itu bisa ditulis dengan akar 1/5 kan. Nah dari sini, kalau udah ketemu kayak gini, kita masukkan nilai awal x0 nya yaitu 1,0 dan kita mulai hitung dari yang ini di sini x0 dari x0. Ini kan x0 nya itu kan dengan 1, substitusiin. Nah x0 ini dari 1, dari sini dari 1, 1,3, terus di sini 1 kan, x0 kan dengan 1 ini kan 6 x0 maka 3 kan, 1,6 x0 maka 3 berarti 1,6 dikali 1,3, maka hasilnya ini. Nah setelah itu kita lanjutkan lagi, kita ulangkan lagi, kita ulang, kita pakai hasil yang ini sebagai hasil dari x2 nya. Nah sama caranya kita ulang, yang x maka 3 di sini, yang x1 maka 3 di sini, sama x1 nya di sini, kita ubah jadi kayak gini, kita substitusiin ini, maka hasilnya ketemu yang ini, hasilnya 1,4640. Ya, terus dengan cara yang sama kita hitung x3 lagi. Setelah kita gunakan nilai sebelumnya sebagai nilai dari x3. Di sini kan ada x2 maka 3, di mana x2 ini kan ini nilainya kan. Nah, jadinya kita pakai nilai x2 yang itu pakai yang ini. Nah, setelah kita substitusikan hasilnya 1,461. Ini sebagai nilai x3. Nah, untuk di x4 kita sama gunakan pakai nilai x3 lagi. Kan nilai x3 kan satu yang ini 1,461. Nah, kita masukkan ke yang ini. Setelah dihitung ternyata hasilnya 1,4662 sebagai x4 nya. Kemudian kita lanjutkan lagi di x5. Kita ulangkan sampai menemukan hasil sebelumnya itu sama, P min x1 itu sama jalannya. Nah ini kan x5 nya berarti P, misal P nya itu x5, berarti P min 1 nya itu kan x4 seperti yang namanya di makalah tadi. Dan ini setelah itu ternyata hasil x4 sama x5 itu sama-sama 1,462. Ini jadi akar dari fx sama dengan min 2x pangkat 5 min 1,6x pangkat 3 ditambah 12x plus 1 sama 0 adalah x sama dengan 1,462. Nah di sini tuh. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sintaksnya. Jadi di sini ada sintaksnya udah kita buat ya. Kemudian yang pertama ini ada CLC, clear sama close all ini untuk menghapus atau membersihkan taman window-nya. Nah kemudian setelah itu baru kita masuk ke contoh soalnya. Nah ini dia contoh soal yang tadi sudah dijelasin secara manual tadi itu. Nah ini kita masuknya persamaannya ke sini. Nah baru selanjutnya itu GX ini dia untuk persamaannya, inernya. Baru kemudian ini untuk GX ini untuk persamaan iterasinya. Nah untuk X1 ini yang 1,0 ini tebakan awalnya ini udah ada di dalam soal. Dan kita masuk ke iterasi fixed point-nya. Nah ini untuk FC ini dia digunakan untuk kita akan melakukan perulangan perhitungan sehingga mendekati akar yang kita cari. Itu sama seperti yang dijelasin tadi waktu secara manualnya. Ini while ini untuk perulangannya. Nah selanjutnya untuk grafik konvergensi ini. Nah ini kita buat sintaknya di sini untuk memunculkan grafiknya nanti. Baru kemudian ya jadi aja. Nah baru ini di bawahnya itu ada hasil akhirnya itu. Dia nanti keluar. Ini kita coba arankan. Nah ini hasilnya. Ini untuk gambarnya. Kita lihat ini untuk hasil akhirnya itu bisa dilihat di sini. Tapi di sini tuh dia keluar hasilnya itu setelah perulangan 6 kali. Lihat F sama dengan itu 1,4662. Berarti sama dengan cara perhitungan manual tadi.
Ini untuk gambar grafiknya itu ini dia. Ini untuk gambar grafiknya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita mau mencoba contoh soal yang lain, tinggal diganti anunya aja ini. Tinggal diganti soalnya di sini aja, kemudian diganti untuk iterasinya, kemudian untuk tebakan awalnya juga dimasukkan di sini. Itu saja untuk materialnya, MATLAB-nya. Metode titik tetap memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mudah dipahami karena langkah-langkahnya sederhana, cukup dengan mengubah persamaan ke bentuk. Kedua, tidak membutuhkan turunan sehingga lebih sederhana dibandingkan metode Newton-Raphson yang memerlukan perhitungan turunan. Ketiga, perhitungan relatif ringan dan cocok dipakai pada persamaan sederhana. Selain itu, metode titik tetap menjadi dasar bagi metode numerik lain karena banyak metode sebenarnya merupakan pengembangan dari metode ini. Artinya, walaupun tampak sederhana, metode ini memiliki peran penting dalam analisis numerik, baik sebagai alat pemahaman awal maupun sebagai fondasi untuk memahami teknik derivatif yang lebih kompleks dan lebih cepat konvergen. Namun, metode titik tetap juga memiliki kelemahan. Tidak semua fungsi bisa diselesaikan dengan metode ini. Kadang hasil iterasi justru menjauh dari akar, sehingga penyelesaian tidak tercapai. Bahkan ketika iterasi berhasil menuju konvergensi, prosesnya seringkali lambat dan membutuhkan banyak langkah sebelum mendekati akar. Hal ini membuat efisiensi metode berkurang. Kelemahan lainnya adalah pemilihan bentuk fungsi sangat menentukan keberhasilan iterasi. Jika salah memilih bentuk atau salah mengubah persamaan ke bentuk, maka iterasi bisa gagal dan solusi tidak ditemukan. Oleh karena itu, meskipun sederhana, metode titik tetap menuntut ketelitian dalam menyusun fungsi agar proses iteratif berhasil.